Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma Dijkstra dan Kruskal. Ini materinya saya nggak nemu slide saya, jadi saya pakai materi tugas yang dari kakak tingkat kemarin, gitu ya. Nah, ini oleh si Irmawati, Melati, Sherly, sama Sukma Dewi. Nah, di sini nanti sebenarnya gini, terkait dengan Dijkstra maupun Kruskal itu adalah penerapan dari graf, gitu ya. Penerapan dari graf di mana graf itu yang kemarin tadi saya sudah jelaskan terdiri dari titik dan juga sisi, gitu ya, yang saling berhubungan. Kalau ada titik yang nggak ada hubungan sama titik lain, namanya pencilan. Dia mempunyai derajat 0. Nah, dari graf itu bisa dibentuk lagi namanya pohon. Nah, pohon itu apa? Pohon itu adalah sebuah pad aja, gitu ya, bukan sebuah sirkuit. Nah, kalau sirkuit kemarin adalah sesuatu yang sifatnya balik ke semula, atau bisa mungkin seperti halnya sirkuit balapan, GP, F1 dan sebagainya. Itu kan dia dari start awal dia akan balik ke semula. Nah, kalau yang namanya pohon itu lebih ke arah lintasan, gitu ya. Nah, data itu bisa kemarin awal-awal kuliah saya akan udah jelaskan, data itu bisa data single, gitu ya, bisa main di array, juga bisa dalam bentuknya adalah eh, graf, pointer, dan sebagainya. Nah, ini ada sebuah graf dan juga sebuah pohon. Nah, penerapan dari kedua itu terletak salah satunya adalah di algoritma Dijkstra dan algoritma Kruskal. Nah, algoritma Dijkstra ini kalau pengertian umumnya ya, adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek. Jadi, algoritma Dijkstra ini seperti halnya ketika kita ingin mengetahui, gitu ya, jarak terpendek untuk pergi ke rumah sakit misalkan. Nah, kan banyak jalan tuh di Plehari tuh, banyak jalan di Plehari. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui tuh jalan mana yang terpendek. Nah, mungkin secara ini ya, secara konvensional gitu ya, secara konvensional kita sudah paham saja, oh jalan ini yang pendek, jalan ini. Tapi ketika kita nggak tahu daerahnya, maka kita menggunakan yang namanya mungkin Google Map, Google apa ya, yang untuk mengetahui itu, sehingga kita searching, pasang titik source, gitu ya, titik awal dengan titik source, titik awal dan titik target, gitu ya. Nah, nanti sistem yang akan menentukan ini loh jalan terpendek untuk menuju ke rumah sakit. Nah, salah satu algoritmanya adalah Dijkstra. Sebenarnya banyak, gak cuma Dijkstra, gitu ya. Nah, kalau algoritma Kruskal itu mungkin sama juga penerapannya untuk ini ya, penerapannya untuk jarak terpendek. Tapi kalau seandainya Kruskal itu biasanya dipakai ini ya untuk menentukan titik minimum spanning, ya, tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Jadi ibaratnya gini, kemarin kalau ada soal, saya punya suatu apa ya, titik yang berhubungan, gitu ya. Misalkan gini, kita ingin memasang sebuah kabel listrik, gitu ya, yang mana kabel listrik itu terdiri dari yang berhubungan dengan tempat, gitu ya, yang berhubungan dengan, misalkan saya analogin gini aja deh, ada gambar nggak di sini? Nah, misalkan gini ya. Nah, ini ada kabel listrik, gitu ya. Misalkan ini ada tempat, ini tempat juga. Nah, ini adalah mungkin kabel listrik yang berhubungan. Nah, jadi untuk menghubungkan titik 6, gitu ya, itu bisa dengan 1, 3, 3, 2, 3, 6, atau 1 langsung ke 6, gitu kan. Nah, sekarang itu bagaimana kita supaya tidak terjadi sebuah sirkuit. Nah, artinya spanning tree di sini, sehingga kalau 1, 3, 6 ini ada sebuah lintasannya, gitu ya. Ini jadi sebuah sirkuit. Nah, oleh karena itu kita ingin meminimumkan yang namanya ini mungkin nggak perlu nih ya, artinya 1 ke 6, 1 ke 3 di titik ini nggak perlu, mungkin nih biayanya besar. Nah, kan ketika kita memasang sebuah listrik itu kita perlu namanya biaya kabel.
Nah, kalau panjang 9, parameternya misalkan $1 juta misalkan gitu ya. Artinya perlu $9 juta untuk memasang kabel ini. Sehingga mana sih titik yang jarak yang nggak perlu nih? Ya, ini anggap jarak dari 1 ke 6 itu 14, 1 ke 3 adalah 9, dan 3 ke 6 itu 2. Oh, yang ini nggak perlu nih, berarti ya cukup ini aja. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini juga sudah berhubungan tuh. Nah, sudah berhubungan. Jadi nggak perlu langsung ke sini kalau kepanjangan, dia cukup 1 ke 3, 3 ke 6. Oh, jumlah totalnya cuma 11 km. Jadi menghemat sekitar 3 km gitu. Nah, dibuat spanning tree. Ntar ada yang masuk, saya coba terima dulu. Oke ya. Nah, sekarang yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan algoritma Dijkstra. Tadi saya bilang Dijkstra itu digunakan untuk traveling salesman problem atau untuk mengetahui jarak terpendek dari sebuah traveling itu kita melakukan perjalanan gitu ya. Jadi jarak terpendek kita ke sana di mana sih gitu. Nah, ini gitu ya. Saya ambil contoh ini. Misalkan ada titik menggambarkan lokasi dari garis menggambarkan jalan, ya. Maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Jadi dia punya ini nih, punya masalah gitu ya. Saya ingin dari titik 1 ke titik 5, mana sih jarak terpendeknya? Nah, ini not awal dibilang 1, not tujuannya adalah 5. Ya, ini setiap edge yang terhubung oleh not telah diberi nilai. Jadi setiap titik, ya, satu titik ini 1, 3, bobotnya 9, anggap aja 9 km gitu ya. 1 ke 2 bobotnya 7, 2 ke 4 bobotnya 15, gitu ya. Nah, sekarang Dijkstra itu akan melakukan sebuah kalkulasi atau perhitungan atau sebuah perjalanan gitu ya terhadap not tetangga yang terhubung. Pertama, dia karena di awal dari titik 1 gitu ya. 1 kemana sih kita nih Pak gitu kan. Jadi 1 ini dia berhubungan kemana aja. 1 ke 6, 1 ke 3, 1 ke 2. Nah, dia akan memilih titik yang paling pendek. Nah, berarti jaraknya adalah 1 ke 2. Jadi bobotnya adalah 7. Nah, jadi dipilih titiknya adalah 2. Kemudian 2 ini dijadikan sebagai sebuah titik awal lagi. Nah, kemudian 2 kemana lagi? Ya, 2 kemana lagi yang terpendek, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang awal, dari 1 ke 2 gitu ya, 2 kemana lagi? 2 ke 4, 2 ke 3. 2 nggak bisa ke 1 karena nggak boleh kembali ke titik awalnya. Jadi cuma 2 ke 3 kah? 2 ke 4 kah? Nah, di sini yang hanya berhubungan gitu ya, cuma ada 3 titik, 3 dan 4. Oleh karena itu, dia pilih yang minimum, itu adalah 2 ke 3. Cuma dicek nih, dikalkulasikan. 7 tambah 10, 17. Kalau seandainya 1 ke 3, lebih hemat kemana? Oh, ternyata 1, 3. Berarti 2-nya nggak jadi, berarti langsung 1 ke 3. Gitu. Jadinya kayak gini nanti. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalkulasinya langsung. Kalau 2 ke ini kepanjangan nih. 2 ke 4 juga makin panjang. Oh, ternyata untuk ke 2 ke 3 itu lebih pendek langsung 1 ke 3. Jadi ini ya titik yang ini yang diambil. Jadi 1 ke 3. Kemudian perhitungan dilanjutkan di titik 3. 3 ini berhubungan. 3 ke 6 sama 3 ke 4. Nah, 3 ke 6 gitu ya. 3 ke 6 itu bobotnya 2 ya. 3 ke 4 bobotnya 11. Dicek tuh. Nah, sekarang 1 ke 3 ya. 1 ke 3 9. 3 ke 6 tambah 2 adalah 11. Ini ke sini 14. Berarti titiknya adalah 1, 3 ke 6. Bukan lagi ke sini. Kalau ke sini adalah 14. Jadi titiknya adalah nih 1, 3, 6. 6 juga langsung nih berhubungan. 6 ke 3, 6 ke 5. 6 ke 3 nggak akan dicek lagi karena 6 ke 3 udah titik bekas tadi ya. Udah. Jadi langsung dia 6 ke 5. Oleh karena itu, jarak terpendek dari sebuah jarak menggunakan namanya algoritma Dijkstra itu adalah 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 5. Totalnya berapa? Jadi 9 tambah 2 tambah 9
artinya jumlahnya adalah 20 ya. Jumlahnya adalah ya 20 gitu ya, jumlahnya 20. Jadi seperti itu hematnya untuk algoritma Dijkstra. Jadi dia mencoba titik, kalau ada yang lebih pendek kayak tadi nih, 1 ke 2, 7 dia pilih pertama ini dulu, terus 2, 2 ke 3, 2 ke 4, karena ini pendeknya 2 ke 3, berarti dia pilih yang ke sini, tapi ternyata ada yang lebih pendek, 1 ke 3 langsung, berarti dia pilih yang ini. Gitu. Nah ini algoritma Dijkstra. Gitu ya. Oke, ini algoritma Dijkstra. Nanti codingannya sudah saya kasihkan di kalian, bisa kalian ekstrak dan kalian bisa running. Nanti kita akan cobain menggunakan algoritma ini gitu ya. Oke, silahkan saya berhentikan dulu di sini. Jika ada teman yang mau menanya tentang algoritma Dijkstra, silahkan. Nanti sebelum kita sebelum kita lanjutkan ke algoritma Kruskal. Kruskal kemarin udah saya jelaskan sebenarnya ya. Nah, oke, silahkan yang ingin bertanya. Saya stop sharing dulu, silahkan jika ada yang bertanya. Saya print screen dulu ya, yang hadir hari ini. Print screen. Aktifkan mikrofonnya jika ingin bertanya. Silakan, ada? Oke. Kalau ada, aktifkan ya, aktifkan ini ya. Kalau tidak ada, saya coba langsung jelaskan lagi ke algoritma yang namanya Kruskal, gitu ya. Kruskal. Nah, selanjutnya ada algoritma Kruskal, gitu ya, yang kemarin, gitu ya, algoritma Kruskal. Di algoritma Kruskal itu adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf, gitu ya. Nah, ini kalian bisa buka untuk yang ini, untuk yang slide aja. Saya dulu ada kasihkan slide ya, saya coba buka slide-nya saja. Saya buka slide graf aja, sebentar ya. OBS. Ini sudah yang hadir semuanya. Ini ya, nah, kemarin ini yang saya coba kasih kalian. Kruskal, ini ya, Kruskal.
Kita langsung sini aja. Jadi langsung ke contoh ini ya. Bagaimana algoritma Kruskal itu bekerja. Jadi ini ibaratnya sebuah daerah gitu ya. Daerahnya ada 6. Jadi daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bagaimana membuat ini sebagai sebuah kalau kayak gini kan 1 ke 6 aja banyak jalur gitu ya. Yaitu 1 ke 4, 4 ke 6, 1 ke 2, 2, 5, 5 ke 6, artinya banyak jalur. Nah, bagaimana kita membuat sebuah pohon spanning tree, artinya tidak ada lagi yang namanya sirkuit di sini. Nah, cara pertama itu adalah kita melakukan yang namanya pengurutan bobot. Nih, bobot nih. Tahu ya? Jadi kita lihat dari sini ya, bobotnya 1 ke 2 yaitu adalah 10 gitu ya. Ini kebetulan sudah diurutkan nih dari kecil ke besar. Jadi 10, 15, 20, 25, 30, 35 sampai dengan 55. Nah, jadi dari kecil ke besar. Nah, gambarnya saya pindahkan sini. Cara pertama itu adalah kita gambarkan dulu titik-titiknya. Ini bisa titik-titiknya kayak gini, tulis secara horizontal atau vertikal, atau bentuknya kayak gini langsung, gitu ya. Tapi tanpa garis, tanpa sisi, supaya enak nanti ngubunginnya. Pertama, kita akan pilih dari titik yang paling minimum. Nah, misalkan nih kalau ada 1,2 sama 3,6, jumlahnya 10, 10 gitu ya. Boleh kamu tukar 3,6 dulu kan, atau 1,2 dulu, gitu ya. Terserah kamu. Nah, sekarang pertama ini kebetulan yang paling minimum adalah titik 1,2. Jadi 1,2 ya paling minimum 10, berarti 1,2 itu di garis. Terus kemudian dicoret kalau udah coret gitu ya. 3,6. 3,6. Oke, 3,6. Ini jadi 3 sama 6. Nah, selanjutnya 4,6. Oke, 4,6 masih tidak membentuk sebuah sirkuit, enggak ada ya, 4,6. Nah, jadi sudah 2,6. Kemudian 2,6. 2 sama 6. Nah, terhubung nih jadi pohon. Dan dia nggak ada sirkuit, masih jadi pohon gitu ya, saling terlepas. Nggak ada yang saling berhubungan jadi sebuah sirkuit. Nah, next, kemudian selanjutnya adalah langkah kelima adalah 14. Nah, sesuai alur ya, habis 26, 14. Nih, habis 26, 14. Ternyata ketika 14, nih, 14, kalau 1 sama 4 dihubungin ke sini, ya contoh nih ya, saya 14 dihubungin, membentuk sirkuit. Sirkuitnya apa? 1, 2, 26, 64, 41. Jadi nggak boleh ditolak, jadi 14 nggak boleh. Selanjutnya adalah 35. Ya, 35. 35 itu adalah dari 3 ke 5. Nah, 35 ini terakhir nih, karena semua titik sudah terhubung, gitu ya, walaupun terhubung secara 1 sama 2, ya 26, 64. Nah, ini sudah disebut sebagai algoritma yang paling minimum di Kruskal. Tinggal kita jumlahin yang apa namanya? Dijkstra, Mat. Yang Dijkstra. Nah, ini Dijkstra ya. Nah, Dijkstra, coba teman-teman semua lihat ya caranya. Ini Selamat juga bisa buka. Jadi kalau nggak salah, contohnya yang mana ya? Ini aku kirimin di WA ya. Coba kamu buka di WA nanti. Graf ini itu ukuran grafnya berapa? 10 kali 10 ya? 10 kali 10. Sebentar. Apa ini ya? Saya kirimin yang ini. Selamat. Mana Selamat nih? Selamat. Oke, Selamat, silakan buka WA-mu. Ini tak saya kirimin. Tuh. Kayaknya ini deh. 1 ke ini. Oh iya, ini. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, buka itu terus gambarnya. Coba ini pakai bisa pakai 2 layar enggak? Satu ini. Nah, satunya gambarnya. Nah, coba double 2 layar. Nah, kecilin yang itu, kayak agak gedein dikit. Bisa nggak gedein dikit? Nggak bisa ya? Atau ya udah, cukup. Nah, jadi gini, teman-teman semua, ini yang sudah ngerjain atau yang belum ngerjain tuh lihat ya. Nah, mantap nih. Tuh,
teman-teman semua ada yang sudah ngerjain atau belum ngerjain, itu V2 ke V3 itu kan nggak ada isinya ya. Nah itu satu ya, V3 ke V4 juga satu ya. Nah jadi nanti kemarin itu kayaknya hilang tuh anunya, apa namanya, bobotnya hilang. Jadi bobot V2 V3 satu, bobot V3 V4 juga satu. Oke ya, jadi jangan nanya lagi. Nah ini mudah-mudahan ini sama kayak gitu. Nah ini gini, pertama coba lihat kalian di baris ketiga sampai baris ke-6 di codingan gitu ya. Di codingan di sana itu biasa ya, ini sebuah library, jadi nggak usah terlalu bingung gitu ya. Terus 8 gitu ya, 8 itu juga apa, using non-space std, itu juga nggak usah terlalu bingung. Coba lihat di baris ke-12 ada intn, i, j sama start ya. Nah n itu biasanya buat jumlah kalau nggak salah ya, saya lupa juga jumlah mungkin. I buat perulangan i baris pertama, j buat kolom start. Nah saya lupa start buat apa nanti di bawah. Coba bawah lagi baris ke-12, 13 sekarang masukkan jumlah vertex. Nah, masukkan jumlah vertex. Nah, kebetulan ini kalau seandainya nggak perlu masukkan juga nggak apa-apa. Jadi baris 13 sampai baris 14 ini harus dimasukkan. Jumlah vertex itu maksudnya adalah jumlah titik ya. Nah, jumlah titik. Jadi kalau di sini, ini mudah saya nggak salah ya. Ini karena jumlah titiknya ada berapa? Itu Mat, di graf samping tuh. Tuh, 10 Pak. 10 ya. Nah, berarti nanti kalian ketika running program itu masukin 10 gitu ya. Masukin 10. Paham ya? Paham. Nah, ini time graph-nya ya sudah, ini pasti ukuran 10 10 karena n ya. Ya, jarak ini pendefinisian graph yang bergantung kepada baris 13 sampai baris 14 karena dia pakai n-nya berapa sih gitu kan. Nah ini kebetulan saya nggak pakai nginputin. Ini kebetulan coba ke bawahin lagi, Mat, ke bawahin. Pelan-pelan dibawahin, scroll ke bawah. Pelan-pelan, dikit. Dikit ya, oke. Jangan, itu sebentar. Nah, kalau kalian nggak mau nginputin secara statis, kalau tadi kan saya buatin statis ya, coba ke atas. Kalau sedikit. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, terus. Nah, baris 17 sampai dengan baris 26 itu saya inputin statis karena saya nggak mau inputin 100 angka nih. Kenapa saya nggak mau? Karena ketika udah 99 atau mungkin 99 angka, sekalinya saya salah, ngulang lagi. Nah, saya nggak mau. Nah, oleh karena itu saya buatin itu matrik berbobotnya. Ya, jadi kalian perlu bisa bagaimana mengubah graf yang di samping, yang sebelah kanan itu, sebelah kanan layar kalian, kepada matrik berbobot yang seperti sebelah kiri. Contohnya gini ya, ini PR ya. Sebenarnya jawabannya kemarin ini nih jawabannya. Nah, kalau nggak salah ya ini kalau nggak salah. Contohnya gini, V1 ke V1 dia 0, iya kan tuh? Yang paling pojok. Coba kamu taruh kursornya di 0. Nah, itu ya, ke 0. Kemudian V1 ke V2 itu adalah artinya baris ke 1 ke baris kedua, sampingnya, berarti 4. Gitu ya. Nah, sampingnya 4. Oh, berarti ini bukan ini, kayaknya salah nih. V1 ke V2. Sorry, V1 ke V2. Ini kok 4 juga nih. Oh iya benar, V1 ke V2 4, V1 ke V3 juga 4 kan ya, benar ya? 4 ya. Kemudian V1 ke sorry, 1, 2, 3. V1 ke V4 adalah 3. Nah itu, jadi gitu ya. Nah, jadi karena barisnya ada 10, kolom 10, saya anggap kalian sudah bisa aja untuk membuat matrik berbobot ini. Nah, ke bawah lagi. Bawah. Nah, kamu tinggal pilih nih startnya dari mana nih, startnya gitu ya. Startnya mau dari titik berapa gitu ya. Oh, saya mau startnya dari titik 1 gitu ya. Ya sudah, kamu tulis 1 dan kamu coba
ininya ke titik berapa? 10 misalkan. Nah, itu berapa? Nah, coba running mode. Nah, 10 ya, Mat ya. 10, enter. Enter. 1. Dan saya nggak salah nih. Setahun lupa ya. Nah, jadi dari 1 hasil jarak untuk ke 0,4, jadi 1561 15. Sebenarnya ada yang salah nih, hasil dari foto kok nolnya nggak ada ya. 10, 12, 123. Coba X Bang, X. Keluar running lagi 10, source-nya diganti dengan 0. Coba 0, 3, 4, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7, 0. Oh, ada yang salah nih codingannya, sebentar. Masukkan jumlah vertex 10. 03 8 adalah 8, 039. Nol 34 ya, 0 ke 3, kemudian ke 4, kemudian ke 5, 0, 3, 4, 5, kemudian ke 6, mana 6? 6 mana 6? Titik 6, 6 ke atas ya, 6, dari 6 ke 7, 7 mana 7? 7 atas, 7, 7 ke 9, 9 mana 9? Wah, salah itu, harusnya 7 ke 10 itu. Oke. Berarti ada yang masih error nih codingannya nih. Ntar deh saya buat video khususnya untuk ini. Nah, jadi gini, X aja nggak apa-apa. Nanti kalian coba aja dulu ya, coba dulu. Yang penting yang pertama adalah kalian bisa untuk membuat atau merubah dari graf yang sebelah kanan menjadi matriks keputusan atau matriks berbobot dari sebelah kiri. Coba lihat di matriks berbobotnya. Scroll atas, matriks berbobot. Nah, nih matriks berbobot ini ya. Nah, jadi matriks berbobot sebelah kiri itu, jadi merubah yang sebelah kanan ke sebelah kiri itu saya harap bisa. Ketika merubah itu bisa, nah nanti algoritmanya coba saya benerin dulu. Nanti kalau ada itu kayaknya tadi masih ada yang salah atau salah input gitu ya. Nanti coba saya benerin dulu. Coba Bang kalau seandainya gini, sekali lagi Bang, running, masukin titiknya ada misal ya 9, misal 9 ya, misal enter, asalnya adalah 1. Enter. Oh, tetap aja salah. Oke, nanti saya coba, saya kirim kalian videonya untuk yang program ini. Intinya kalian bisa berubah dari matriks yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Oke, mungkin itu dulu ya. Itu dulu kalau yang Dijkstra. Kalau yang Kruskal sebenarnya sama yang Kruskal. Coba kalian klik Kruskal. Kamu klik Kruskal. Yang samping yang Kruskal ya. Itu nah, ini Kruskal ini kalau kalian nggak mau nginputin satu-satu, itu kalian bisa buat yang kayak tadi, matriks ketetanggaan tadi, ya, matriks ketetanggaan. Jadi didefinisikan, jadi tanpa harus ngulang-ngulang ngetiknya. Soalnya kalau ada 10 titik, berarti ada 100 angka yang harus kamu masukkan. Gitu. Oke, setelah kalau ada yang ditanyakan, saya beri waktu, masih ada 7 menit. Silahkan. Oke, selamat, ada mau nanya? Silahkan.
Atau yang belum paham Iya, yang Pak. mana? Kalau Kruskal paham ya manualnya kira-kira? Insya Allah, Pak. Paham. Oke, yang lain jika ingin Anda yang bertanya